Kalau anak di bawah 18 tahun kemudian disentuh daerah terlarangnya, suka atau tidak suka, atau bahkan anak perempuan sendiri yang membuka, tetap bermasalah. Dan bahkan pernah pengalaman saya di Pasar Wajo, perkara anak di Wanci, dia mencuri TV-nya neneknya. Saya tanya ini anak, untuk apa kamu nyuri televisinya nenekmu? Katanya untuk adik saya, karena sudah beberapa hari dimakan. Little Finger itu apa? Supaya gerakan ini bisa mendunia. Oke, sahabat Ganas dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi tentunya di ruang podcast saya. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber yang tentu memiliki kompetensi yang pastinya terkait dengan pembahasan tema kita pada kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peradilan anak. Ya, kalau kita melihat bahwa anak itu merupakan satu amanah dan tentunya anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa itu sendiri. Namun perlu kita prihatin juga ya, karena melihat maraknya tindak pidana anak yang kemudian makin tahun makin meningkat, yang tentunya inilah yang kami akan bahas tentang bagaimana sih sistem peradilan anak itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah bintang tamu saya, dan tentunya beliau ini bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang sangat peduli tentang peranan anak itu sendiri. Dan beliau sudah membentuk satu wadah ya, tentunya dalam bentuk yayasan yang namanya Little Finger Indonesia. Nah, ketua yayasannya Bapak Sukri. Iya, Pak. Saya panggil Adinda saja ya. Iya. Beliau ini adalah ketua yayasan dari Little Finger Indonesia, dan bintang tamu saya yang kedua adalah Bapak Mahmid SH. Yes. Selaku pendiri dari Yayasan Little Finger Indonesia Sekaligus pembina. sekaligus pembina, dan saat ini sedang menjalankan tugas sebagai hakim anak dan bertugas di Pengadilan Negeri Kolaka. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Yes, always. Iya. Bagaimana? Sudah vaksin? Belum. Karena vaksin itu adalah pilihan untuk memberikan imun kepada tubuh kita. Iya, Saya iya. memilih untuk menjaga kesehatan untuk jangka panjang daripada vaksin yang tidak jelas dampaknya buat tubuh saya. Jadi Iya, saya iya, memilih iya. untuk makanan-makanan yang sehat buat saya. Begitu Pak ya? Begitu pilihan Oke, saya. saya panggil abang saja ya, Panggil supaya apa aja lebih yang dekat penting lagi. nyaman. Baik Bang nih, karena kita bicara tentang sistem peradilan anak, yang kemudian setelah ini pertemuan ketiga kita kali ya. Ya. Awalnya berbincang tentang bagaimana membuat satu wadah untuk merangkul gagasan-gagasan teman-teman di Little Finger Indonesia. Yes. Kemudian di pertemuan kedua kita sempat diskusi tentang tindak pidana anak seperti apa. Mengambil harta. Dan saat ini di situ saya mulai tertarik. Ayo Bang Dom, kita podcast aja lah. Ya. Ya kan? Kita bahas lah sebagai informasi bagi masyarakat, khususnya untuk subbreaker saya lah ya, seperti itu. Ya. Baik Bang, mungkin bisa dijelaskan pertama terkait dengan tujuan dari Little Finger Indonesia ini seperti apa sih? Ya. Pada dasarnya ini Yayasan Little Finger Indonesia berdiri karena adanya keprihatinan ya terhadap anak-anak Indonesia. Ya, anak-anak yang ada di lingkungan kita semua. Ya. Kenapa akhirnya tertarik untuk mendirikan yayasan buat anak-anak kita? Karena selama ini ketika anak-anak berhadapan dengan hukum, kemudian kita berikan hukuman dalam bentuk pidana penjara seperti yang dijalani oleh orang dewasa, ini bukan membuat anak itu jadi lebih baik, tapi malah akhirnya dia berputus asa dengan masa depannya dia. Iya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika seseorang sudah menjalani hukuman penjara seperti orang-orang dewasa,
maka dia berpikir blank. Iya. Masa depan saya sudah hancur. Jadi saya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Makanya saya sebagai hakim anak ketika menjatuhkan pidana misalnya dengan berat hati harus menjatuhkan pidana ke dalam LPKA namanya. Kalau penjara buat anak-anak. Penjaranya apa itu, Bang? Sama, penjaranya itu sama kayak orang dewasa juga, tapi dia harus tetap diperhatikan tentang pendidikannya dia. Terus nggak boleh ada jeruji di situ. Tidak boleh kelihatan kayak penjara. Oh gitu ya. Namun meskipun begitu, ketika kami melakukan wawancara kepada anak-anak yang menjalani pidana penjara di sana, tetap mereka merasa bahwa saya sedang di penjara. Jadi itu kan akan mempengaruhi psikologi dia. Berbeda ketika misalnya dia ditempatkan di suatu tempat yang layaknya rumah. Jadi gedungnya pun juga seperti rumah. Ada kamar, ada ruang tamu. Kemudian orang-orang yang bertugas di situ bukan seperti PNS yang sudah ditugaskan oleh negara untuk mengawasi mereka. Jadi dengan adanya Little Finger Indonesia ini, anak-anak kita bayangkan di sana kita bahwa dia seperti ada di rumahnya. Karena rata-rata orang yang bermasalah dengan hukum, anak-anak itu dia sudah tidak diperhatikan sama orang tuanya. Sudah tidak punya saudara, sudah tidak punya tempat yang nyaman buat dia. Makanya akhirnya kita siap loh untuk menyediakan rumah. Rumah itu kan konotasinya berarti kenyamanan. Karena kalau misalnya kita bilang tempat untuk dia dihukum, otomatis dia sudah terbentuk dalam pikiran, wah saya lagi dihukum nih. Iya, betul. Karena dihukum, ya sudah ngapain lagi mau mikir tentang masa depan saya. Sementara saya sekarang menjalani hukuman. Mau berjuang untuk memperbaiki hidup saya pun juga kira-kira siapa yang mau pedulikan saya? Orang tua saya sudah tidak peduli sama saya, keluarga saya entah di mana. Tapi dengan adanya dia ditempatkan di Yayasan Little Finger Indonesia, maka dia merasa bahwa oh saya ternyata masih berarti dalam kehidupan ini. Karena di sini kita akan rangkul sebagaimana layaknya saudara, adik, atau keluarga sendiri. Ya, sangat luar biasa. Iya, seperti itu filosofinya kenapa Little Finger Indonesia ini harus kita dirikan. Makanya saya dorong juga, saya berikan support. Ayo Bang, ayo. Makanya saya bilang sama Ketua Yayasan Little Finger Indonesia, ini jawaban Tuhan loh. Tuhan sedang berpihak sama kita, bagaimana kemudian kita fokus untuk kita memperhatikan anak-anak yang sudah terlanjur kita tancapkan dalam gagasan kita untuk mendirikan Yayasan Little Finger Indonesia ini. Baik, Bang, supaya lebih konstruktif sedikit pembahasan kita terkait dengan anak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Anak itu seperti apa dari segi perspektif hukumnya? Oke, ya. Jadi kalau dari segi perspektif hukumnya, saya background sebagai hakim anak, otomatis saya tidak bisa jauh dari yang namanya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi sederhananya untuk kita mengukur bagaimana kemudian kita memperlakukan anak ketika dia berhadapan dengan hukum, maka itu harus diukur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau tadi Mr. Wandi sebut sistem peradilan anak, itu ada kurang. Pidana anak. SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, berbicara tentang SPPA, ini bukan cuma berbicara tentang pelaku. Dalam hal ini anak yang sedang melakukan pelanggaran hukum. Tapi bagaimana kemudian undang-undang ini merangkul semua anak. Entah itu anak yang menjadi saksi di persidangan, entah itu anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sama-sama anak atau orang dewasa, atau anak yang melakukan tindak pidana. Jadi di sini bukan cuma berbeda mungkin dengan KUHAP. Kalau KUHAP itu melulu berbicara tentang pelaku atau terdakwa atau tersangka, biasa dikenal oleh dalam KUHAP. Tapi kalau dalam SPPA, dia juga berbicara bagaimana kemudian korban diperlakukan, bagaimana saksi yang masih dalam umur anak diperlakukan. Nah, perlu kita ketahui yang mana sih anak ini, karena di masyarakat selalu bilang, oh anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mana sih? Itu masih anak-anak, standarnya nggak jelas. Pada akhirnya kadang-kadang itu justru membuat, kok polisi sana masih anak-anak kok ditahan seperti orang dewasa. Ternyata usianya sudah bukan lagi anak menurut sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi perlu kita tahu bahwa kategori anak itu untuk yang kita sebut tadi ABH, anak sebagai saksi, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku itu berbeda-beda. Kalau anak sebagai saksi berarti 0 sampai dengan 18 tahun. Saksi ya? Ya. Pun sama dengan anak sebagai korban. Anak sebagai korban malah lebih dalam lagi. Dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Loh, kok korban? Bisa? Ya.
Kok bisa dia menjadi korban sementara dia belum lahir? Dalam kasus aborsi, kalau misalnya seorang ibu dengan sengaja tanpa alasan yang sesuai medis, ya, dia kemudian melakukan aborsi dan yang jadi korban di situ adalah anak dalam kandungan, maka disitulah muncul Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kemudian anak sebagai pelaku tindak pidana. Nah, ini ada batasannya. Tidak semua anak yang anak itu bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian diproses sampai dengan tingkatan pengadilan. Ini ada tahapan-tahapannya, umurnya. Untuk umur yang di bawah 12 tahun itu sama sekali tidak dapat diproses hukum. Di bawah dari 12 tahun. 12 tahun. Iya. Oke. Jadi bisa saja misalnya dia melakukan tindak pidana, kemudian dia ditangkap polisi misalnya, atau ditangkap oleh siapa lah, entah itu Pak RT atau apa. Boleh-boleh saja kalau memang dia melakukan tindak pidana, tapi dia tidak boleh ditahan, dia tidak boleh kemudian dilanjutkan sampai di tahap penuntutan, apalagi sampai di pengadilan. Itu tidak boleh. Khusus untuk umur yang 12 tahun sampai dengan 14 tahun itu boleh diproses, tapi tidak boleh juga sampai di pengadilan. Jadi di sini penegak hukum yang ditunjuk oleh SPPA yang boleh memproses anak yang 12 tahun sampai 14 ini adalah satu, petugas Bapas. Petugas kepolisian. Ya. Di sini akan berembuk misalnya Pak RT-nya, kepala desanya, kalau dia masih sekolah bisa dengan gurunya, guru ngajinya, atau orang tuanya, atau siapapun lah. Tujuannya bukan untuk memenjarakan dia. Karena untuk menentukan seorang anak bisa dipenjara atau tidak itu hanyalah seorang hakim. Hakim adanya di mana? Adanya di pengadilan. Sementara ini anak yang usia 12 sampai 14 tahun tidak boleh masuk pengadilan. 12 sampai 14. Sampai 14 tahun. Dia hukumannya hanya berupa tindakan. Tindakannya seperti apa? Bisa macam-macam. Bisa akhirnya dikembalikan ke orang tuanya kalau misalnya para penegak hukum yang saya sebut tadi, petugas Bapas, petugas sosial, penyidik menilai bahwa orang tuanya masih sanggup untuk membina dia. Meskipun itu tindak kejahatan yang begitu berat. Iya, tidak ada pengecualian. Bilang kalau misalnya pembunuhan, karena di masyarakat banyak yang, loh, bagaimana kalau misalnya dia melakukan tindak pidana pembunuhan? Itu kan sudah cukup berat. Betul. Ya, perlu kita ketahui bersama, tidak mungkin seorang anak dia melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya melalui caranya dia sendiri atau karena dia dendam sendiri. Pasti di situ ada yang kompori, entah orang dewasa kah atau siapalah. Pokoknya tidak bisa dikatakan dia sebagai murni pelaku tindak pidana. Makanya kan kalaupun misalnya betul-betul kita temukan bahwa dia memang pelaku tunggal, pastikan ini mendorong dia. Misalnya karena perlakuan orang tuanya yang terlalu mengkasari dia, sampai kadang-kadang harus merenggut nyawanya mungkin menurut persepsi dia. Maka akhirnya timbul juga perlindungan dirinya. Bagaimana caranya supaya dia selamat dalam hidup ini? Mungkin dia bisa saja dia membunuh orang tuanya di bawah usia 14 tahun tadi. It's no problem. Tapi fokusnya adalah bahwa di situ dia secara psikologis belum sempurna akal berpikirnya untuk mempertimbangkan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan. Berarti cara berpikir kita ini tidak mesti harus normatif saja terus kan? Tidak boleh kita melulu berbicara tentang normatif. Iya. Makanya undang-undang memberikan pilihan, banyak pilihan. Pilihan terakhir itu adalah penjara. Kebalikan dari orang dewasa. Kalau orang dewasa pilihan paling pertama adalah penjara. Karena memang secara psikologis dia sudah dewasa, sudah bisa mempertimbangkan dampak dari perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Nah, anak mungkin dia sadar ketika melakukan, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan kalau saya bikin ini dampaknya ke orang lain apa, kepada diri saya apa. Baik, sangat menarik sekali nih Bang ya. Iya, memang tentang anak itu pembicaraan yang tidak akan pernah berhenti. Dan ini mungkin pertama kali juga untuk saya juga baru mengetahui bahwa ternyata untuk usia 12 sampai 14 tahun itu apabila memang dia terbukti melakukan tindak pidana, mungkin dia tidak masuk dalam tataran hukuman penjara seperti itu. Yang mungkin saya bisa sedikit tanya lagi nih, kore-kore sedikit ini Bang, terkait dengan jumlah kasus tindak pidana anak yang mungkin ini menurut versi Abang saja, karena kan Abang ini yang lagi
coba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum apakah dia layak atau tidak, kan seperti itu. Layak dalam hal apa ini maksudnya? Ya, tentu dari segi tindak pidananya. Oke. Ya kan. Nah, sekarang kita sudah masuk di semester 1 2001 lah, ya kan? Ya. Nah, mungkin sudah ada data perbandingan dari tahun 2020 ke 2021 ini kira-kira Iya. tingkat tindak pidananya seperti apa nih anak ini? Kalau mau bicara tentang data, saya harus lihat data dulu. Karena takutnya nanti salah data ya. Kemarin saya sempat koordinasi dengan Peksos yang memang menangani masalah anak ya. Jadi untuk data yang ada itu di Kabupaten Kolaka khususnya, untuk sekarang ini sudah 18 kasus 18 kasus. Itu yang sampai di pengadilan. Iya, iya. Kenapa saya bilang sampai di pengadilan? Karena berdasarkan sistem peradilan pidana anak itu sendiri, bahwa untuk anak, pelaku anak, ketika dia melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan baru merupakan pertama kali melakukan tindak pidana, itu semua penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, diwajibkan untuk dilakukan diversi. Diversi. Nah, diversi ini apa? Diversi ini adalah penyelesaian perkara di luar persidangan. Ini boleh dibilang konsep yang diusung SPP ini adalah restoratif justice. Nah, kalau saya boleh bilang restoratif justice ini anak kandungnya adalah diversi. Diversi. Iya, karena disinilah akhirnya para pihak, entah itu korban, entah itu anak dan keluarganya, menentukan sendiri solusi apa yang bisa mereka berikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditanya kepada korban dan keluarganya. Yang melakukan mediasi itu siapa? Semua Penengah. Yang melakukan itu semua tingkat pemeriksaan. Iya, iya. Kalau masih di polisi wajib melakukan itu. Iya. Ya, dibantu dengan petugas Bapas. Iya, sip. Fungsinya apa petugas Bapas? Dia ini yang ditunjuk oleh Undang-Undang SPPA ini untuk melakukan penelitian sosial tentang latar belakang ini anak. Iya. Kenapa dia akhirnya terlibat dalam tindak pidana. Nah, disinilah polisi harus menganjurkan kepada korban dan pelaku untuk melakukan diversi. Syaratnya apa? Korban dulu harus bersedia untuk berdamai. Kemudian anak harus menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Iya. Nah, ketika dua ini ketemu, maka harus dilanjutkan dalam kesepakatan diversi. Jadi diversi itu biasanya dilakukan dalam tahapan penyidikan, ya. Semua tahapan. Jadi kan bisa saja kan kemampuannya penyidik misalnya, dia belum terlalu mampu melakukan pendekatan terhadap korban. Iya. Sampai akhirnya korban ogah-ogahan, enggak mau penjarakan saja itu anak supaya saya puas, toh. Iya. Akhirnya gagal. Diversi dinyatakan gagal, maka akhirnya proses selanjutnya berjalan. Harus ditingkatkan ke kejaksaan. Nah, di sini juga jaksa diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan diversi. Syaratnya itu tadi, ancamannya di bawah 7 tahun, Iya. kemudian bukan merupakan pengulangan Iya, tindak pidana. Ternyata gagal juga, akhirnya dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, kami sebagai hakim anak ya wajib menempuh diversi ini. Biasanya kalau gagal di situ, kita masih tetap besar kemungkinan untuk berhasil. Kenapa? Kalau saya biasa melakukan diversi, biasa saya bilang sama korban, kalau kamu penjarakan dia, kamu dapat apa? Iya. Itu satu. Sementara kalau misalnya bersedia untuk dilakukan diversi, misalnya kamu sudah dipukul misalnya, kamu mengeluarkan biaya, taruhlah misalnya 2 juta. Iya. Nah, melalui diversi kamu bisa minta, saya harus digantikan biaya pengobatan saya 2 juta. Kemudian mungkin pengembalian segala sesuatu, mungkin rusaknya saya punya psikologis pada saat dipukul, mungkin sekitar 2 juta atau berapa lah. Taruhlah misalnya totalnya minta 5 juta. Iya. Tinggal kita komunikasikan lagi sama keluarga anak. Sanggup nggak ini membayar? Kalau misalnya masih agak berat-berat, tinggal kita bilang, Bu, Pak, anakmu ini loh daripada di penjara, kemudian dia terbebani dengan penjara itu sampai akhirnya masa depannya hancur, ya udah mendingan bayar 5 juta. Ini khusus untuk pelaku. Iya, pelaku. Iya kan? Tapi itu tadi kesediaan korban dulu mau nggak melakukan perdamaian ini. Nah, di sini bukan cuma penggantian itu yang menjadi prioritas kita, tapi bagaimana kemudian pilihan-pilihan yang lain masih bisa diberikan kepada korban untuk memberikan istilahnya kayak hukuman lah, dalam tanda petik hukuman. Misalnya anak ini harus melakukan pembersihan di masjid selama misalnya 3 bulan atau 4 bulan, kan itu sudah termasuk hukuman sosial. Tapi kan dalam catatan kejahatan atau yang kita kalau di polisi itu kita bilang istilahnya surat
keterangan tidak pernah dipidana. Nah itu kan akan lolos. Iya. Jadi itu kita hindari yang itu, melabeling anak sebagai terpidana. Iya. Karena memang dia tidak dipidana penjara. Betul. Karena dia cuma menjalani hukuman sosial misalnya kayak tadi memberikan ganti rugi, kemudian dia diwajibkan untuk, kalau saya biasanya isi di kesepakatan diversi itu mewajibkan dia untuk mengaji. Iya. Nah, untuk menambah kekeraban dengan pelaku, kan ini prinsip restoratif justice ini adalah bagaimana kemudian mengembalikan keadaan yang sempat dirusak oleh ini anak kembali seperti semula atau bahkan lebih baik. Iya. Nah, untuk membuat ini lebih baik, bagaimana caranya? Melalui kesepakatan diversi tadi. Misalnya, anak harus melakukan pengajian dengan korban. Nah, ganti-gantian, misalnya di rumahnya korban, besok malamnya di rumahnya pelaku. Nah, nanti yang beli misalnya gorengan si pelaku atau si korban. Kan akhirnya tanpa sadar ternyata terjalin hubungan keakraban. Tahu-tahu jadi saudara baru. Begitu, biasanya saya begitu. Jadi malahan saya bilang, ini sebenarnya tindak pidana yang kamu lakukan itu adalah jalan untuk kamu mendapatkan keluarga yang baru. Good. Iya. Wah, luar biasa penjelasannya Bapak ini. Ini Abang ini memang betul-betul memberikan wawasan saya terkait dengan tindak pidana anak ini sendiri. Baik, saya mungkin ke ketua yayasan dulu nih. Karena dia juga orangnya sangat luar biasa. Lebih luar biasa dia daripada saya. Gitu ya. Ya, karena saya cuma punya gagasan tapi punya gerakan adik saya ini. Ya itulah memang kalau sudah senior pasti begitu. Iya. Kuat sekali. Baik, Dinda Sukri. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Abang Mahmid nih terkait dengan proses-proses dalam peradilan pidana anak itu sendiri. Nah, tentunya ada ruang yang mungkin bisa saja dalam sistem peradilan anak ini, pidana anak ini tidak memberikan yang namanya support kepada si anak itu sendiri, yang tentu akan memberikan pengaruh yang bisa dikatakan secara psikologis dia akan pasti drop seperti itu. Dan sehingga melihat bahwa masa depan saya, jika saya seorang anak misalnya dalam posisi itu, tentu bisa dikatakan akan menjadi suram. Nah, program-program seperti apa yang kemudian yang bisa Anda jalankan dalam rangka untuk memberikan support bagi anak-anak yang lagi sedang berada dalam proses hukum itu sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Kak, di LP ini nantinya kita akan fokus memberikan edukasi kepada anak, berupa pendampingan, memberikan penyuluhan hukum seperti itu. Jadi fokus kita di sini ada 4 poin sebenarnya yang harus kita berikan kepada anak untuk bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya kemudian menjadi lebih baik. Fokus kami di sini ada 4 poin tadi, itu adalah tentang bagaimana anak ini bisa memahami atau menghindari yang namanya pelanggaran IT. Pelanggaran IT. IT, narkoba, kemudian lalu lintas, dan juga perlindungan anak. Ini juga ada tambahan satu juga poin. Ini juga marak dilakukan oleh anak, yaitu tindak pidana umum seperti pencurian dan pembunuhan terkadang. Dan memang dari inti dari poin keempat itu adalah memang rawan anak-anak itu lakukan hal seperti itu. Fungsi kami sebagai LP ini hadir untuk memberikan edukasi hukum mengenai apa sih dampak ketika teman-teman atau anak ini melakukan perbuatan tersebut. Kemudian tentu saja ketika anak melakukan keempat poin ini, tentu masa depannya ini akan terhambat. Atau bahkan saja ia hilang arah dengan masa depannya. Betul. Makanya kami hadir sebagai memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka menghindari hal-hal seperti itu. Itu mungkin programnya dari segi pencegahan nih, ya kan? Betul sekali, itu dari pencegahannya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya dia sudah masuk dalam proses hukum nih, apa yang mungkin bisa program seperti apa yang kemudian bisa mewujudkan cita-cita Anda dalam membuat yayasan ini? Jadi ketika anak ini sudah berhadapan hukum dan dimasukkan dalam lembaga YLP, nantinya kami akan memberikan hal-hal yang positif kepada anak, yaitu mendidik dia, memberikan dia pemahaman mengenai agama mungkin, juga memberikan dia tambahan-tambahan ilmu berupa pendidikan,
dan juga hal-hal yang bermanfaat seperti bidang olahraga. Oke. Wah, malam ini narasumber saya luar biasa. Jadi mungkin perlu saya tambahkan. Iya, silakan. Kalau tadi yang dijelaskan oleh adik saya ini, Iya. ketua yayasan itu sudah dalam penjatuhan pidananya, sudah dikasihkan ini loh hukuman kamu. Iya. Nah, ketika diberikan hukuman begitu, Yelvi kayak menada begitu. Oh Iya. kami ada loh buat kamu ketika kamu dihukum. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Pak Wandi tadi bahwa gimana sih, apa sih yang dilakukan oleh Yelvi ketika anak berhadapan dengan hukum? Iya. Nah, di sini kami akan melakukan pendampingan. Entah itu dia sebagai saksi, entah itu sebagai korban, entah itu sebagai pelaku. Karena kenapa kita harus dampingi? Terkadang anak-anak ini kan lebih gampang untuk dimanfaatkan. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Betul. Maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan anaknya dari jeratan hukum. Nah, kalau kita ketemu sama penegak-penegak hukum yang jujur, it's no problem. Yes. Tapi apa kabar ketika misalnya menemukan atau didampingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Kurang baik. Sangat kurang baik. Justru akan menguras Ya. materi yang harus dikorbankan oleh orang tuanya. Ya. Makanya Yelvi akan turun di situ untuk mendampingi dia, memberikan bahwa ini loh langkah-langkah ini yang akan kamu dapatkan, yang harus kamu jalani. Nah, untuk memastikan bahwa dia betul-betul aman, Yelvi ini akan bekerja sama dengan LBH yang memang betul-betul care sama anak. Wah, luar Untuk mendampingi biasa. dia selama di persidangan. Iya. Karena Yelvi juga tidak mau mengambil pekerjaan teman-teman yang di LBH. Jadi Iya. tetap akhirnya kita kolaborasi ketika misalnya masuk di ranah hukum. Karena kami tidak mau mencampuri urusan itu. Kami hanya ada di luar pagar. Ketika sudah masuk dalam pagar polisi, pagar kejaksaan, pagar pengadilan, itu urusannya lembaga yang memang kompeten untuk itu. Tapi manakala ketika sudah ada putusan, maka peranan yayasan ini juga Datang lagi kan? Yo, come on. Nah, ini loh rumah buat kamu. Iya. Kalau memang orang tua kamu sudah tidak menyediakan tempat yang nyaman, Iya. kami ada, kakak kamu ada di sini. Oke. Ya. Sangat menarik sekali sebenarnya. Saya sebenarnya justru berpikir gini. Sejauh ini peran pemerintah seperti apa sih? Oh, jangan kita tanya apa kabar pemerintah. Daripada kita capek-capek bertanya, Iya, lebih baik iya. kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau memang kita merasa bahwa ada yang kurang, kenapa kita tidak coba tutupi kekurangan itu? Walaupun sedikit, yang penting ada. Berarti ini masih dipertanyakan saja ya peranan Iya. pemerintah. Kita bertanya dengan peranan yang bisa kita lakukan. Iya. Pada akhirnya kan ini akan menyindir pemerintah. Betul. Loh, mereka saja nggak digaji, mau bercapek-capek bersusah payah menampung anak-anak yang menurut sebagian masyarakat itu bermasalah. Kita yang harusnya bertanggung jawab, apa kabar? Yang punya anggaran, yang punya kekuasaan, mereka ngapain aja? Subhanallah. Ya. Sahabat Ganas, poinnya di sini ya. Jadi jangan hanya bisa mengkritik. Yes, jadi mengkritiklah dengan tindakan yang nyata. Good, saya sepakat itu. Yang bisa menyindir orang secara halus, Inilah. tapi tajam. Ya kan? Betul. Daripada kita teriak-teriak di jalan, Iya. kita yang rugi bos. Betul. Kulit jadi hitam, keringatan, apa segala macam. Yang ada dicaci maki. Betul. Tapi kalau kita diam-diam, tapi ternyata ada peranan yang bisa kita berikan. Nggak usah banyak, minimal 1-2 anak. Kemudian 1-2 anak itu ternyata yang kita santuni atau yang kita rangkul, ternyata dia apa? 1-2 orang loh bos. Satunya jadi presiden, satunya jadi wakil presiden. Betul. Dasar enggak? Dasar dong. Betul. Sepakat sekali. Seperti itu impiannya dia, Ovi. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita ketahui bersama. Kenapa sih yayasan Little Finger Indonesia kayaknya cinta Indonesia kayaknya kurang di situ. Kenapa harus pakai Little Finger? Little Finger itu apa? Jari kelingking. Kenapa kita akhirnya memilih bahasa Inggris? Ya, supaya gerakan ini bisa mendunia. Good. Jangan cuma ada di Indonesia. Karena berbicara tentang anak-anak, bukan cuma anak Indonesia yang bermasalah. Hampir semua anak di dunia itu bermasalah. Tadi jari kelingking ya. Jari kelingking. Kaitannya dengan anak itu apa? Oh, jelas berkaitan. Jari Iya, kelingking. iya. Anak identik dengan anak kecil. Iya. Ya kan? Makanya kita pilih jari kelingking. Good. Kemudian, kenapa akhirnya ini jari yang kecil ini yang kita pilih? Iya. Jangan akhirnya karena kita kecil, kita menganggap kita kecil. Maka yang kecil-kecil ini mari kita kumpulkan. Makanya logonya begini. Oh, Dengan kita bersatu yang kecil-kecil ini, jangan salah, bisa Iya, menjadi iya. besar. Iya. Bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Makanya kalau Anda merasa kecil, jangan sendiri-sendiri. Mari kita together. Good. Karena dengan bersama, hal-hal yang kecil tadi bisa menjadi besar.
Ayo kita bersatu. Di Little Finger Indonesia. Bagi kamu yang memang Iya, tidak iya, bisa iya. gabung di situ, Iya, iya, Anda iya. kok bisa menyalurkan dana untuk Betul, sekedar betul, makanannya betul, betul. anak-anak yang kita tampung, sudah bisa memberikan sumbangsi yang besar. Ketimbang kita teriak-teriak ke sana, kita butuh ini, Iya. ternyata tidak membawa dampak. Cuma diketawakan sama pengambil-pengambil kebijakan. Ini baru dibilang anak muda sama Pak Koy ceritanya. I don't know about that. Oke, kita lanjut pembahasan kita sendiri. Jadi begini Bang, tadi kan sekarang Little Finger ini sekarang progresnya sudah sampai di mana? Ya, mungkin sedikit saya jelaskan. Progresnya ini masih dalam, ternyata inilah akhirnya. Iya iya iya. Kita selalu dihadapkan dengan yang namanya administrasi. Ya. Hmm. Kita kemarin mau tindak lanjuti akta itu ke pembuatan rekening. Iya. Ternyata ribetnya minta ampun. Oh. Harus ada NPWP dari semua pengurus. Hmm. Ternyata pengurus ini tidak semua berdomisili di Kolaka. Hmm. Nah, ada yang seperti ketua ada di Bulukumba. Bikin NPW harus di sana. Hmm. Nah, akhirnya bank menolak untuk dibikin dulu nomor rekeningnya. Akhirnya ya sudah, kita ndak masuk dulu di situ sambil kita tutupi Iya. kelengkapan itu. Yang kami sudah lakukan sekarang, bagaimana kemudian kita menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah yang ada di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kenapa harus ke pemerintah sih? Ya, karena yang punya anak-anak, yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak ini adalah pemerintah setempat. Betul. Ya, istilahnya kita tidak bisa masuk tanpa tabe-tabe. Iya iya Ya, tetap kita pelihara yang namanya adab. Iya. Walaupun tadi kita bilang, oh pemerintah apa kabar sih? Tapi tetap kita akui Iya, secara iya, hukum yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita ini adalah pemerintah. Makanya supaya lebih lancar gerakan kita ini, kita menghubungi Pemda-Pemda untuk kemudian bagaimana kita masuk di sekolah itu tanpa ada masalah. Iya. Jangan salah, walaupun kita niat baik, selalu akan menjadi masalah buat orang yang tidak senang dengan gerakannya kita. Jangankan keburukan, kebaikan pun itu selalu ada yang tantang. Kalau dia merasa ternyata akhirnya tidak dilirik lagi orang. Makanya untuk mengantisipasi itu kita mengadakan pendekatan-pendekatan kepada Pemda, kemudian turun ke kepala dinasnya. Nanti seperti kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah, ya, tempat saya sendiri. Kemudian dengan beberapa lembaga-lembaga yang memang care terhadap anak, perempuan dan anak, ya, supaya nanti kalau seandainya mereka ada program-program untuk melakukan sosialisasi atau pengenalan hukum terhadap perempuan dan anak, YLV bisa dilibatkan di situ. Kenapa harus menggandeng YLV? Karena kita memang betul-betul konsen di situ. Iya iya iya. Di samping juga memang saya selaku pembina memang siap untuk selalu memberikan materi berbagi kepada anak-anak kita. Juga kita ada tenaga akademisi yaitu pengawas kami yang memang betul-betul juga care terhadap anak. Jadi istilahnya kami punya alatnya, kami punya wadahnya untuk bisa kita memberikan pemahaman hukum terhadap anak-anak kita. Gitu. Dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan negara. Yes. Kalau negara kan dia bilang bahwa anak-anak dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Iya. Dia sudah menjalankan fungsinya. Iya iya iya. Jadi anak-anak miskin itu tetap terpelihara. Makin banyak. Jadi kayaknya memang harus direvisi undang-undang dasar kita. Iya, iya. Jangan menggunakan Terus jangan dulu Bang. lagi Kamu, sensi Bang. ya. Lagi sensi sama itu ya. Mas, Ya masih lagi sensi. Tapi buat saya untuk anak ya nggak apa-apa lah. Artinya supaya memang betul-betul kita melakukan perubahan itu bisa loh dirasakan generasi kita. Jangan cuma yang tua-tua. Yang tua-tua kan yang mereka rasakan bagaimana kemudian mereka mendapatkan imbas anggaran. Iya. Tapi anak-anak kita apa kabar? Iya kan? Mereka cuma merasakan ya tai-tainya saja. Yang pada akhirnya mereka harus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Iya iya iya. Negara kemana? Ya nggak tahu negara kemana. Ya. Bahkan kalau saya secara pribadi sih saya merasa saya sudah tidak punya kepala negara di Indonesia ini. Waduh, ayo kita minum kopi dulu. Oh iya. Kita minum kopi dulu. Ayo silakan. Bang, kalau ini biasanya di lingkungan kami itu ini kopi nomor 1. Kami sebut namanya ini kopi kiamat. Maksudnya apa tuh? Silakan rasakan saja.
Kalau saya sih menafsirkan kopi kiamat, mungkin kopi-kopi yang lain jadi kiamat maksudnya. Selesai. Saya juga nggak tahu, teman-teman bilang saja Kopi kopi kiamat ya sudah kopi kiamat. Atau mungkin setelah kita minum kopi ini supaya hidup kita nggak kiamat. Karena kita kan akhirnya ngopi ngobrol pintar. Iya, Kalau iya, orang iya. pintar itu susah kiamat hidupnya. Betul. Karena apa? Ketika dia mendapatkan kesusahan dalam hidupnya selalu ada cara untuk keluar dari masalahnya. Mantap sekali. Wah, kali ini obrolan kita tuh. Makin hot ya. Oke, mungkin saya ke ketua yayasan nih ya, Ade atau Dinda Sukri. Mungkin harapannya dalam program Little Finger Indonesia ini seperti apa ke depan? Iya, baik. Jadi harapan saya sebagai ketua atau yayasan Little Finger ini, semoga hadirnya Little Finger ini mendapat respon baik, Ya. respon baik di kalangan masyarakat, khususnya untuk anak. Iya, iya. Yang memang tujuan kami ini dengan senang hati kami berikan pemahaman atau potensi-potensi yang kami miliki. Apalagi kami didukung oleh yang memang spesifik membahas tentang anak, yang peduli tentang anak. Contoh pembina kami yaitu Hakim Anak, dan juga ada Dewan Pengawas kami, yaitu memang peduli juga terhadap anak. Dia seorang akademisi, sekarang dia mengajar di Universitas Fakultas Hukum. Siapa? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Siap. Beliau itu sahabat saya tuh. Oh. Saya akhirnya kembali berpikir tentang teori magnet. Iya. Bahwa segala sesuatu itu akan menarik yang sejenisnya. Betul. Ya, seperti tadi Pak Wandi bilang, oh itu teman saya. Ya iyalah, orang-orang hebat pasti akan menarik orang hebat juga. Pak Wandi kan merupakan salah satu orang yang hebat di kolam. Amin. Pasti. Aminkan saja. Itu sudah pasti. Aminnya tinggal ditambah lagi kehebatannya. Kita lanjut ya Bang ya. Ya, lanjut. Nah, di waktu itu saya bertanya nih sama dosen saya, Pak, kalau dalam sistem hukum pidana itu rata-rata sanksi itu selalu di angka maksimal, ya kan? Hukumannya maksimal dan maksimal, ya kan? Semakin maksimal semakin baik. Nah, sama juga dengan peradilan pidana anak juga kan. Yes. Jadi hukumannya itu maksimal. Maksimal dalam Iya, hal kan? apa ini? Hukuman apa? Sanksi hukuman penjaranya gitu Oke, kan. ha. Ya kan? Nah, pertanyaan saya gini. Apa sih ukuran seorang misalnya hakim Ya. dalam memutuskan satu perkara yang dimana dia selalu tidak berada pada angka maksimal. Ya kan? Oke. Nah, khusus untuk pidana anak itu seperti apa? Apakah memang ada di angka maksimal sampai 7 tahun selama ini atau bagaimana? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Iya. Buat anak. Iya, maksudnya. buat anak. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa pemilihan penjatuhan pidana penjara bagi anak itu adalah pilihan terakhir. Itu bisa kita jatuhkan kalau kita menilai bahwa ini anak ketika dia tidak dipenjara maka membahayakan buat dia. Iya. Karena intinya SPP ini lahir adalah untuk memberikan kepentingan terbaik buat anak. Ya itu yang harus dipahami bersama. Kalau memang yang terbaik itu adalah dia harus dipenjara, Iya. maka itu menjadi pilihan terbaik. Walaupun menurut sebagian orang itu tidak baik karena dia dipenjara. Tapi ketika misalnya kita lihat latar belakang ini anak, dia kalau misalnya kita tidak penjara, kita tidak tahu dia mau kemana. Orang tuanya sudah tidak akui dia, keluarganya sudah tidak ada yang mengakui dia, lingkungan pun juga sudah menolak, sudah mencap dia sebagai orang yang bermasalah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kami sebagai hakim pilihan satu-satunya adalah membawa dia ke LPKA. Kenapa harus LPKA? Karena di sana meskipun judulnya tetap di penjara, tapi di sana minimal tidak ada yang bimbing dia. Ada yang menunjukkan dia jalan yang baik itu seperti apa. Iya. Dia harus disekolahkan. Dia harus diberikan skill tertentu. Misalnya kalau dia hobi menjahit bisa, kalau misalnya dia bisa potong rambut atau kita kenal dengan barbershop, itu bisa dikasih bimbingan seperti itu supaya nanti pada saat selesai menjalani pidananya dia sudah mempunyai keterampilan. Nah, kemudian kenapa hakim akhirnya tidak memilih yang maksimal? Iya. Karena ketika misalnya kita lihat anak itu potensinya untuk berubah besar, untuk apa kita memberikan pidana penjara yang lama? Kalau misalnya 2 hari, 1-3 hari itu dia sudah bisa sadar, selesai tujuan pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan adalah bagaimana kemudian kita membuat anak ini menyadari kesalahannya dan berusaha
berjanji dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, kalau itu sudah tercapai, untuk apa mau berlama-lama di penjara? Karena tujuan utama penjara adalah membuat dia menyadari dirinya salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu bisa terlihat pada saat kita melakukan proses persidangan. Ya. Di sana kan kita mengadili, bukan kemudian kita lah datang sebagai seorang yang mengancam dia. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan dengan hati. Sehingga yang terlahir juga di sana adalah yang keluar dari hati nuraninya dia. Bagaimana kemudian dia akhirnya berlinangan air mata kita ketika kita sentuh hatinya dia. Kenapa sampai akhirnya dia melakukan itu? Maka disitulah akhirnya kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Kemudian endingnya kita menjatuhkan pidana yang menurut orang kok bisa ringan. Iyalah, memang harus ringan seperti itu. Karena ternyata yang melatar belakangi tindakannya misalnya ini. Orang tuanya yang sudah tidak peduli sama dia. Orang tuanya yang terlalu egois memikirkan setelah bercerai bukan peduli sama anaknya, tapi bagaimana kemudian mereka membina rumah tangga yang baru dengan akhirnya memunculkan mama tiri dengan bapak tiri. Seperti yang lagu bilang, ibu kota tak sekejam ibu tiri. Iya. Orang tua anak-anak ini tidak pernah mikir sampai di sana. Iya, betul. Mereka hanya memikirkan bagaimana sih saya harus melanjutkan kehidupan saya. Padahal mereka ini sudah dititipi oleh Tuhan anak-anak yang luar biasa. Ya, harusnya mereka sadar ketika mereka dulu saling mencintai antara bapaknya ini anak dengan mamanya, harusnya mereka ingat itu. Ini loh hasil dari rasa cinta kita dulu. Dan mungkin rata-rata kebanyakan dalam proses persidangan anak yang melakukan tindak pidana seperti itu rata-rata karena persoalan itu ya. 90% itu korban perceraian. Korban perceraian. Iya. Makanya selalu kadang orang tuanya double. Ini kenapa double? Ternyata ibu tirinya, bapak tirinya misalnya. Iya. Dan biasanya memang rata-rata mereka, kenapa sih kamu harus melakukan itu? Mereka bilang, karena orang tua saya sudah tidak peduli sama saya. Gitu. Ketika kita tanya, seandainya adakah yang kamu mau dengan orang tua kamu? Iya, saya mau ingin orang tua saya itu kembali utuh, supaya saya bisa merasakan kasih sayang orang tua saya. Iya. Itu sebenarnya mereka itu sebetulnya melakukan tindak pidana adalah untuk melakukan protes terhadap tindakan orang tua mereka yang sudah tidak peduli dengan mereka. Makanya kenapa akhirnya saya sebagai hakim anak punya pemikiran, oh ini memang karena kekurangan cinta mereka ini. Nah, berdasarkan pengalaman kita di lapangan, cinta orang tua itu ternyata tidak mesti orang tua itu sendiri yang memberikan. Iya. Tapi bagaimana kemudian rasa cinta itu kita hadirkan sehingga anak itu merasakan bahwa ini loh cinta orang tua yang selama ini saya rindukan. Iya. Meskipun itu diberikan oleh orang yang bukan orang tua kandungnya. Kan seperti itu. Iya. Makanya kemudian motivasinya Yelvi lahir untuk menjadi kakak atau orang tua bagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang tadi itu. Jadi kita hadir untuk mengisi ruangan tadi itu. Good. Ketika itu terisi, otomatis kan dia merasa, oh, saya ternyata ada yang cintai. Iya. Kan itu yang membuat anak-anak kemudian kenapa bangga dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa anak begitu bangga dengan orang tuanya? Karena ada ruang yang tadi. Dia merasakan cinta yang besar atas kehadiran kedua orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah tidak peduli sama dia, ruangan itu akhirnya kosong. Nah, kekosongan inilah akhirnya yang diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terjadilah di sana sebagai anak sebagai korban. Kenapa dia jadi korban? Karena ada laki-laki buaya misalnya di sana yang menjanjikan sesuatu. Oke lah, kalau sama saya saja, saya akan memberikan kasih sayang penuh sama kamu. Ternyata yang dia berikan bukan kasih sayang, malah tapi mengambil jatah. Makanya jangan heran kenapa banyak anak-anak cewek-cewek yang jadi korban laki-laki buaya dengan modus tadi itu. Anak yang kehilangan kasih sayang, dia pikir itulah yang akan dia dapatkan, kehilangan kasih sayang orang tua tadi. Ternyata nafsu yang diberikan oleh laki-laki buaya tadi. Dan itu banyak yang terjadi. Ya, mayoritas Ya. perkara yang saya tangani seperti itu. Sedih dengarnya, Bang. Oh, saya terus terang kalau sidang anak itu baper biasanya. Kalau ada yang tanya apa sih yang terberat kalau misalnya jadi hakim, saya yang terberat ketika menghadapi perkara anak. Karena di situ bukan cuma kita melihat kejahatannya dia kemudian kita berikan pidana selesai. Tidak seperti itu. Kalau orang dewasa, kita tanya apa yang kamu lakukan? Pencuri. Oh sudah, pencurian 5 tahun. Tinggal kita berpikir berapa tahun pantasnya? 3 tahun. Selesai. Tidak ada beban. Tapi kalau anak,
tidak kita tanya pencuri langsung tak kamu 3 tahun, tidak seperti itu. Iya. Karena ketika dia bicara saya mencuri ini karena saya sudah tidak bisa makan, saya sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan saya. Dan bahkan pernah pengalaman saya di Pasar Wajo, perkara anak di Wanci. Iya. Dia mencuri TV-nya neneknya. Dan neneknya yang melaporkan sendiri. Iya. Saya tanya ini anak, untuk apa kamu nyuri televisinya nenekmu? Katanya untuk adik saya, karena sudah beberapa hari belum makan. Apa yang harus kita buat di situ? Apakah kita harus hukum anak-anak yang seperti ini gara-gara dia melihat adiknya yang perempuan sudah tidak makan? Naluri seorang laki-laki itu pasti melindungi adik ceweknya. Iya. Itu naluri ya. Jadi kita sebagai hakim yang katanya bijaksana, apakah kita tega menghukum anak begini? Yang dengan segala kemuliaan jiwanya walaupun dilakukan dengan cara yang tidak baik, kita menghukum anak begini. Tentu juga didasarkan pertimbangan keyakinan. Apa kabar kayak yang katanya wakil Tuhan? Iya, sama kita jadi iblis. Kalau kita harus menghukum anak-anak yang sangat luar biasa seperti ini. Iya kan? Baik Bang, ada hal yang menarik lagi untuk saya sedikit tanyakan nih, baik di ketua yayasan maupun abang nih selaku hakim anak. Yang menarik itu kayak gini, tadi kita sudah bicara banyak tentang bagaimana kemudian kita hadir sebagai tempat untuk mengisi kekosongan bagi anak-anak yang kemudian lagi kena tindak pidananya, ya kan, atau lagi kena juratan hukum seperti itu. Nah, ketika misalnya dia sudah dikatakan sebagai ini terpidana, kalau anak apa sih namanya istilahnya? Anak? Tetap anak ya? Anak saja. Oke, ketika misalnya anak itu sudah mendapatkan status, ya kan, atas tindakan pidana yang dia lakukan, ya misalnya 3 tahun nih, 4 tahun misalnya, ya kan? Kemudian terkadang dengan putusan itu sebenarnya bisa menghalangi cita-cita kita untuk memberikan masa depan kepada si anak itu sendiri. Karena secara hukum dia sudah memiliki cacat hukum kan. Secara administratif apapun itu yang berkaitan dengan profesi-profesi ya kan, pekerjaan profesi, tentu itu akan mempengaruhi kondisi anak itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira untuk melihat kondisi ini untuk mengantisipasinya? Iya, makanya kemudian kenapa akhirnya SPPA ini menganjurkan untuk diselesaikan secara diversi. Dengan mengusung restoratif justice tadi. Karena seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, anak ketika dia melakukan tindak pidana itu bukan murni karena dia sebagai orang jahat. Ya, makanya karena kesalahan pilihan dalam hidupnya tadi itu tidak boleh kemudian itu dijadikan sebagai penghalang untuk meraih masa depannya dia. Betul. Walaupun itu memang akhirnya tidak mudah. Karena masyarakat pasti ketika melihat anak yang sudah bermasalah hukum pasti akan mencap dia. Secara psikologis dia pasti sudah tertekan. Betul. Makanya terus terang berdasarkan fakta-fakta yang ini, kemudian ya kayak kita merasa terpanggil. Ini harus ada lembaga atau orang lah yang bisa memberikan perhatian ke mereka. Bahwa ketika kamu mendapatkan permasalahan hukum, hidup kamu belum berakhir loh. Kalau yang sudah terlanjur mungkin it's okay sebelum berdirinya ini, tapi setelah misalnya berdirinya Little Finger ini berjalan dengan mulus, misalnya dengan baik, maka di samping kita melakukan pencegahan tadi, ketika dia pas bermasalah hukum, maka bagaimana kemudian kita memberikan pendampingan sehingga hakim juga, polisi juga, jaksa juga ketika melakukan tindakan-tindakan hukum, polisi dengan berita acaranya, jaksa dengan tuntutannya, hakim dengan putusannya, bisa tidak merusak masa depannya ini anak. Caranya bagaimana? Bagaimana kemudian para penegak hukum ini mengupayakan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan hati, bukan dengan norma-norma yang sudah diketok oleh para anggota legislatif di Senayan sana. Tapi bagaimana kemudian kita meletakkan hati kita ketika anak-anak berhadapan dengan hukum. Karena ketika misalnya kita sudah melihat, oh ini anak memang sudah betul-betul berubah, ngapain kita menghukum? Toh kesalahan yang dia lakukan itu karena kita loh. Lebih tinggi lagi kalau ditarik karena negara.
Negara kenapa? Karena negara yang abai memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Karena angka perceraian biasanya terjadi karena persoalan ekonomi misalnya. Apakah bukan itu suatu penilaian terlalu dini dalam proses persidangan misalnya, baru kita dapat kemudian menilai bahwa si anak ini dapat berubah atau tidak? Kalau saya tidak dini, karena namanya anak itu bisa kita, itu tadi saya bilang, kita sentuh dengan hati. Kalau kita sudah sentuh dengan hati, maka yang tersuci dari dirinya akan keluar. Iya. Nah, kalau misalnya sudah keluar yang tersuci itu, kenapa kita tidak coba untuk konsentrasi di situ? Sudah keluar tuh yang tulusnya dari dia. Berarti ini tinggal butuh sentuhan hati juga. Iya. Jangan akhirnya kita sentuh dengan penjara. Kalau misalnya kita sentuh dengan kekerasan, hati yang suci tadi ini akan menjadi jahat lagi. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika penegak hukum mainnya dalam tanda petik main hati, Iya. insya Allah ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, saya katakan justru dia akan bersyukur. Kenapa? Kalau dia tidak berhadapan dengan hukum, dia tidak akan pernah ketemu dengan penegak-penegak hukum yang punya hati tadi ini. Iya. Yang akhirnya menuntun dia untuk bagaimana dia lebih teratur lagi untuk mengarahkan dirinya untuk meraih masa depannya. Good. Luar biasa. Iya, makanya saya selalu bilang, kamu harusnya bersyukur ketika kamu masuk di pengadilan. Kenapa? Karena kamu di sini bukan untuk dihukum, tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu untuk menjadi lebih baik. Jenis kejahatan yang selama ini menurut abang apa saja? Bervariasi sih. Kalau kemarin di Raha itu, karena memang di Raha itu, saya kan memang mengawali karir sebagai hakim anak juga di Raha. Oh iya. Yang paling main itu di sana tawuran. Itu mayoritas. Sesuai dengan tipikal daerahnya, memang daerah agak-agak begitu di sana. Betul. Kemudian untuk di Pasar Wajo sudah mulai ada warna. Ada sudah masuk akhirnya kejahatan seksual. Pacaran dikira kalau suka sama suka it's no problem. Kalau sentuh sesuatu yang terlarang atau melakukan lebih jauh itu halal-halal saja karena suka sama suka. Ya, jadi perlu kita tahu bersama bahwa untuk anak tidak ada istilah suka sama suka. Kalau anak di bawah 18 tahun kemudian disentuh daerah terlarangnya, suka atau tidak suka, atau bahkan anak perempuan ini sendiri yang membuka, tetap bermasalah. Mau dengar ya? Jadi bagi kita yang mau coba-coba berhubungan dengan anak-anak, mau tanya dulu kelahirannya berapa, umurnya sekarang berapa. Kalau masih 18 tahun, kita jaga jarak dulu ya. Kalau memang jodoh, insya Allah nanti ketemu. Jangan dulu bersentuhan. Gitu ya? Iya, kalau anak beda sama dewasa. Memang kalau di dewasa kan yang selama ini berlaku dalam KUHP, ketika suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dilakukan oleh mereka suka sama suka, tidak ada hukum yang bisa menjadi itu. Kecuali malah yang sudah menikah, yang keberatan adalah suami atau istri mereka. Ya, itulah dalam satu asas lex spesialis kan. Iya. Tetap kita berlakukan itu. Perlu juga kita ketahui untuk melindungi anak-anak ini kan sekarang malah pemerintah, kita harus akui sih dalam tataran hitam di atas putih, pemerintah itu kelihatan betul-betul care sama anak dengan adanya suntik suntik kebiri ya. Itu suntik kebiri kemarin baru saja diteken sama presiden dengan peraturan pemerintahnya untuk pelaku yang seperti orang tua, pelaku guru ngaji yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dan anak didik mereka, itu diancam dengan pidana tambahan dengan suntik kebiri tadi. Tapi itu masih sangat kontroversial. Di samping juga biayanya mahal, juga untuk Persatuan Dokter Indonesia IDI itu belum siap untuk menjadi eksekutor. Karena walaupun dalam undang-undang itu eksekutor itu adalah jaksa, tapi karena ini adalah spesifik punya keahlian khusus, tetap akhirnya minta sama dokter. Tapi itu lagi-lagi saya bilang itu di atas kertas. Harusnya kalau memang negara betul-betul care sama anak Indonesia, bukan akhirnya pelakunya yang dijadikan konsentrasi untuk bagaimana diberikan hukuman, tapi bagaimana kemudian memperhatikan korbannya. Karena yang hancur kan korban. Pelaku mah bodo amat. Iya kan? Dia sudah jahat, kenapa sih harus konsentrasi ke sana? Harusnya bagaimana kemudian memulihkan psikologisnya anak yang jadi korban kejahatan seksual dari orang dewasa, misalnya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh para pengedar yang memanfaatkan anak untuk jadi penjual misalnya. Kalau di Kolaka bang gimana? Di Kolaka itu sudah mulai. Sudah mulai juga ya. Menyentuh anak untuk narkoba. Jadi yang paling marak di Kolaka itu ada 3. Pencurian,
kejahatan seksual sama narkoba. Jadi ini memang harus menjadi perhatian kita, kita semua. Kita tidak boleh menyerahkan ini melulu ke penegak hukum, tapi bagaimana kemudian kita dari lingkungan sosial, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, betul-betul memperhatikan keadaan ini. Kita kan akhirnya memang selalu saya buat dalam pertimbangan putusan saya biasanya bahwa anak itu ketika dia menjadi pelaku suatu tindak pidana bukan murni sebagai pelaku, tapi dia juga akhirnya korban. Korban dari mana? Pertama, korban dari keluarganya yang tidak harmonis. Kedua, korban dari lingkungan sosialnya yang sudah tidak peduli melihat keanehan-keanehan anak, dibiarkan. Malah kadang-kadang anak sudah dilihat berdua-duaan sama pacarnya, bukannya dicegah supaya tidak terjadi hal yang lebih jauh. Kalau seandainya fungsi-fungsi ini berjalan, fungsi keluarga, fungsi sosial berjalan, maka itu akan semakin terhindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama anak-anak kita. Tapi kan sekarang memang fungsi-fungsi itu boleh dibilang sudah tumpul. Jadi sebenarnya kita juga yang menjadi pelaku supaya anak ini akhirnya terlibat dalam perbuatan pelanggaran hukum. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tugas dalam hal memberikan perlindungan kepada anak, ya kan, bukan hanya pemerintah. Tapi kita semua nih, ya kan, khususnya anak-anak muda kan. Anak-anak muda yang kemudian yang memang harus memiliki rasa kepekaan terhadap dalam kehidupan masyarakat, ya tentu itu kita bisa melakukan hal-hal yang tentunya berdampak positif lah, ya. Dan saya sebagai hakim anak masih percaya banyak anak-anak muda sebenarnya yang masih peduli dengan sesama, dengan adik-adiknya. Ya contohnya ini saya punya ketua yayasan. Saya melihat kepedulian itu, kenapa kita tidak coba fasilitasi? Ya, kita yang punya istilahnya sudah punya link, sudah punya pengalaman untuk melakukan suatu gerakan. Kenapa kita tidak fasilitasi mereka untuk bisa meluangkan ide-ide mereka dalam tindakan nyata? Itu kelemahannya anak-anak muda sekarang kan begitu. Mereka tidak punya tempat, tidak punya alat untuk merealisasikan ide mereka. Yang pada akhirnya kita malah orang-orang yang sudah duluan lahir mengatakan, kamu anak muda mah gak ada gunanya. Kita yang sudah duluan lahir apa kabar? Pernah enggak kita mendampingi mereka atau sama-sama dengan mereka kemudian membantu mereka untuk merealisasikan ide mereka menjadi tindakan nyata? Kan itu dulu yang harus kita koreksi sebenarnya. Ketika kita sudah berikan fasilitas apa segala macam kemudian memang diabaikan, ya sudah, berarti kamu sendiri yang membuat masa depan kamu tidak baik. Siap. Saya terpanggil kalau begini. Nanti gabung ini nanti. Oke. Terakhir ini Bang ya. Terakhir. Nanti kalau saya sebut satu kata, ya tolong dijawablah dalam bentuk kalimat. Ya. Saya dari ketua yayasan dulu nih, Dinda Sukri. Anak. Masa depan. Kalau Abang LFI harus dilanjutkan. Asik. Oke, sahabat Ganas, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this night.